Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 izin memaparkan hasil tugas akhir kami yaitu dengan judul simulasi jaringan pada PBS yaitu Badan Pusat Statistik Kebumen. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Safira Dewi Rahmatika dan ini ada beberapa anggota tim kelompok kami yaitu ada Mbak Ria Silvia, Mbak Lesmana Desi dan Mas Dimas Rian Hidayat. Nah, yang pertama adalah pengenalan BPS Kebumen. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen adalah instansi pemerintahan yang bertugas menyediakan data statistik resmi di wilayah Kabupaten Kebumen. Kegiatannya meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data statistik yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, perencanaan, pembangunan, serta penyusunan kebijakan pemerintahan. Alasan kami memilih BPS Kabupaten Kebumen yaitu karena yang pertama memiliki banyak ruang dengan kebutuhan jaringan yang berbeda. Yang kedua terdapat berbagai perangkat seperti PC, server, router, switch, dan access point. Yang ketiga membutuhkan pertukaran data antar bagian secara cepat dan efisien. Yang keempat cocok sebagai studi kasus penerapan topologi jaringan komputer. Dan yang terakhir yaitu memudahkan simulasi konfigurasi dan pengujian jaringan menggunakan Cisco Packet Tracker. Nah, ini untuk denah kantor BPS Kabupaten Kebumen, yaitu mencakup berbagai ruangan utama, yaitu yang pertama ada musola, kantin, ruang laktasi, ruang arsip atau gudang, kemudian di sebelahnya ada ruang kasbuk umum atau layanan pengaduan, kemudian ruang rapat, ruang pengolahan, ruang pegawai, ruang kepala, ruang bendahara, ruang tunggu, ruang bermain anak, toilet, ruang PST, lobi, resepsionis, dan masuk dan keluar. Nah, di sini ada daftar ruangan dan perangkatnya. Yang pertama di ruang PST itu ada 4 sampai 5 PC, di ruang lobby atau resepsionis ada 1 PC, di ruang pengolahan ada 1 server, 1 switch, 1 router, di ruang kepala ada 1 PC, dan di ruang rapat itu ada 1 access point dan 1 laptop. Kemudian di ruang pegawai ada 5 sampai 6 PC, di ruang kasbuk umum itu ada 2 PC, di ruang arsip atau gudang itu ada 1 PC, dan kemudian di ruang bendahara ada 2 PC, dan ruang tunggu ada 1 access point. Kemudian dijelaskan oleh Mbak Dea, silakan. Baik, yang selanjutnya adalah topologi yang kami gunakan, yaitu adalah topologi jaringan star. Di mana topologi jaringan star merupakan topologi jaringan yang seluruh perangkat terhubung ke perangkat pusat, yaitu switch. Pada rancangan ini terdapat 2 switch yang saling terhubung. Kemudian masing-masing switch menghubungkan perangkat seperti PC, server, router, dan access point. Seluruh komunikasi data antar perangkat dilakukan melalui switch sehingga pengelolaan jaringan lebih mudah. Kami memilih topologi ini karena sesuai dengan kondisi kantor BPS yang memiliki banyak ruangan. Topologi ini memudahkan pengelolaan jaringan penambahan perangkat di masa depan, serta mempermudah proses perawatan. Selain itu, jika satu komputer mengalami gangguan, komputer lain tetap dapat berkomunikasi melalui jaringan. Selanjutnya yaitu adalah gambaran topologi jaringannya, di mana topologi jaringan BPS Kebumen menghubungkan seluruh perangkat melalui satu server dan router utama, dengan IP router 192.168.10.1, terhubung ke switch sebagai pusat distribusi ke semua PC di setiap ruangan. Akses point di ruangan rapat dan ruang tunggu menyediakan koneksi nirkabel untuk laptop dan perangkat media seperti handphone. Selanjutnya ada perangkat jaringan dan alamat IP. Untuk yang pertama, itu ada perangkat router dengan jumlah 1 dengan IP address 192.168.10.1 dengan subnet mask 255.255.255.0 dan default gateway-nya itu 0. Yang kedua itu ada server dengan jumlah 1, IP address-nya 192.168.10.2 dengan subnetting-nya itu masih sama 255.255.255.0 dengan default gateway itu 192.168.10.1. Untuk yang ketiga ada switch 0 itu dengan jumlah 1 dengan IP address 192.168.10.5 dan subnetting-nya itu masih sama 255.255.255.0 dan default gateway-nya juga masih sama. Yang keempat ada switch 1 dengan jumlah 1 dengan IP address 192.168.10.6. Untuk subnetting dan default gateway-nya itu masih sama. Untuk yang kelima ada access point itu ada 2 jumlahnya dengan IP address yang pertama itu 192.168.10.3 dan juga 192.168.10.4. Untuk subnet mask dan default gateway-nya juga masih sama. Yang keenam ada PC 0 sampai dengan PC 17. Untuk jumlahnya itu ada 18. IP address-nya itu 192.168.10.10 sampai 192.168.10.180. Subnet mask dan default gateway-nya juga masih sama. Untuk yang ketujuh ada laptop dengan jumlah 1, IP address-nya 192.168.10.190. Subnet mask dan default gateway-nya juga masih sama.
Untuk yang terakhir itu ada smartphone, itu IP address-nya 192.168.10.191. Subnet mask dan Delphook gateway-nya juga masih sama. Untuk slide selanjutnya, simulasi jaringan dengan Cisco Packet Tracker. Hasil simulasi ini menunjukkan keberhasilan pengujian konektivitas melalui perintah ping antar perangkat. Output command prompt membuktikan bahwa routing dan pengalamatan IP telah dikonfigurasi dengan benar, sehingga seluruh perangkat dapat saling berkomunikasi dalam jaringan lokal BBS Kebumen. Simulasi jaringan dilakukan menggunakan Cisco Packet Tracker untuk menguji konektivitas antar perangkat di kantor BBS Kebumen. Simulasi ini mencakup konfigurasi server, router, 2911, switch, dan juga access point. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Dimas. Oke, selanjutnya konfigurasi jaringan utama. IP addressing dan subnetting. Jaringan menggunakan skema IP kelas C dengan subnet 192.168.10.0/24. Server mendapat IP 192.168.10.2, router mendapatkan IP 192.168.10.1, dan PC di setiap ruangan mendapatkan IP dalam rentang 192.168.10.3 sampai 192.168.10.17 sesuai alokasi ruangan masing-masing. Routing setup router 2911. Router Cisco 2911 dikonfigurasi sebagai gateway utama jaringan. Router statis ditetapkan untuk menghubungkan semua segmen jaringan. Switch sentral menghubungkan seluruh perangkat, PC, server, dan access point ke router melalui kabel UTP. Switch configuration. Switch layer 2 dikonfigurasi untuk mendistribusikan koneksi ke semua ruangan. LAN dasar ditetapkan untuk memisahkan lalu lintas data antar ruangan penting seperti ruangan pengolahan, ruangan kepala, ruang pegawai. Wireless access point. 2 access point dipasang di ruang rapat dan ruang tunggu untuk menyediakan koneksi Wi-Fi. AP terhubung ke switch utama dan dikonfigurasi dengan SSID serta keamanan WPA2 untuk akses nirkabel yang aman bagi pengguna laptop dan perangkat mobile. Bulannya, perancangan jaringan komputer di BPS Kebumen berhasil disimulasikan menggunakan Cisco Packet Tracker dengan menerapkan topologi Extend Star. Seluruh perangkat seperti router, switch, server, access point, komputer, laptop, dan smartphone telah dikonfigurasi menggunakan alamat IP dalam satu jaringan sehingga dapat saling berkomunikasi melalui proses pengujian konektivitas. Hasil simulasi menunjukkan bahwa perancangan jaringan mampu mendukung kebutuhan komunikasi dan pertukaran data antar ruangan secara efektif serta mudah untuk dikelola dan dikembangkan di masa mendatang. Ya, selanjutnya mari kita demo untuk hasil dari Cisco-nya. Di sini dari gambar ini adalah simulasi dari kelompok kami terkait dengan jaringan topologinya. Ini menggunakan topologi STAR yang telah dijelaskan sama Mbak Dia tadi. Dan kita hubungkan sesuai dengan denah-denah dan ruangan-ruangan yang ada di BPS. Nah, yang pertama di sini ada ruang PST dari PC 1 sampai PC 17 dari PC 0 sampai dengan PC 17 yaitu menggunakan IP 10.10 sampai dengan 10.180 yang dimana dari PC 0 sampai PC 17 itu menghubungkan lewat switch 0 dan kemudian dihubungkan oleh router switch 1 dan dihubungkan kembali ke router. Kemudian untuk server PT-nya itu menghubungkan ke switch 1. Jadi akses point-nya, yang pertama di akses point di ruang rapat itu menghubungkan ke satu laptop dan kemudian di ruang tunggu akses point-nya itu menghubungkan ke smartphone. Yang dimana router menggunakan IP 192.168.10.1 dan di server menggunakan IP 192.168.10.2. Jadi di sini sebenarnya ini udah berkoneksi, kita udah coba dari mapping menggunakan lewat pesan, yang dimana kita coba dari PC 0 ke PC 17. Nah, di sini statusnya sudah successful. Yang dimana artinya perangkat antar PC dari beberapa ruangan yang ada dalam denah ini itu sudah saling terhubung. Mari kita cek menggunakan ping. Kita coba di PC 1. PC 1 kita coba. Kita coba 192.168.10. Jadi kita coba ping ke kita urutan aja, kita ping ke 10.30. Nah, di sini artinya
bahwasanya bahwa antar PC itu sudah bisa saling terhubung dengan minimum 0 M dan maksimum 10 ms atau 10 detik menit per 30. Sini kita steam out, artinya ini masih ada IP yang salah, di mana di 10.30 kita cek dulu. Di 10.30 sini menggunakan IP berapa? Nah, di sini menggunakan IP 120 yang dimana seharusnya 130. Jadi nggak bisa karena 120 tadi yang aslinya itu ada di sini. Kita cek dulu. Nah, ini sudah dipakai di 120, sedangkan 130 tadi menggunakan IP 10.120 dan tadi sudah diganti menggunakan IP 130. Kita coba lagi. Kalau udah diganti kita coba. Nah, ini berhasil nge-ping. Jadi jika ada alamat IP yang salah atau sudah dipakai itu tidak bisa. Kemudian yang terakhir 180 divisi 17. Nah, untuk hasilnya semua perangkat sudah bisa saling terhubung dan saling terkonfigurasi. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.